Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Rizky Nurianah SPD, hadirin dan rekan-rekan sekalian. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu yang masih relevan sampai saat ini, yaitu sebuah isu tentang kesetaraan gender. Setiap tahunnya, pada tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini, sebuah momentum untuk mengingat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Beliau bukan hanya seorang pahlawan, namun juga sebagai simbol perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam bidang pendidikan. Beliau adalah pelopor emansipasi wanita yang menembus ketidakadilan di masa lampau dan membuka pintu bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Perjuangannya yang membuka akses pendidikan dan penghidupan yang layak bagi perempuan mendapatkan tempat istimewa di hati dan pikiran semua perempuan di Indonesia. Namun, kita tidak dapat menutup mata bahwa hingga saat ini kesetaraan gender masih menjadi masalah yang serius, tantangan yang besar, dan masalah yang nyata. Perempuan memiliki potensi yang besar, namun masih banyak ketimpangan di berbagai dimensi, mau itu dukungan, akses, dan kesempatan, yang menjadikan perempuan tidak berkontribusi secara optimal. Ketidaksetaraan gender ini terjadi di berbagai aspek kehidupan, mau itu di bidang pendidikan, ekonomi, maupun di bidang sosial. Berbagai ketidakadilan gender ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga. Salah satu bentuk ketidakadilan ini adalah adanya stereotip atau labeling yang melekat pada perempuan bahwa perempuan itu emosional, lemah, dan penakut, dan menganggap bahwa laki-laki itu kuat, berani, dan bijaksana. Anggapan-anggapan inilah yang menyebabkan banyak diskriminasi, bahkan hingga kekerasan. Saudara-saudara yang saya cintai, di Indonesia budaya patriarki masih sangat kuat keberadaannya, di mana sistem sosial menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mendominasi berbagai aspek kehidupan. Budaya patriarki inilah yang menimbulkan pendapat bahwa sia-sia menyekolahkan perempuan tinggi-tinggi karena pada akhirnya perempuan akan mengurus rumah tangga. Dan ada pula yang beranggapan bahwa ilmu yang diperoleh oleh perempuan tidak akan berguna dan akan sia-sia ketika ia sudah menikah dan memiliki anak. Padahal, seorang ibu adalah sekolah pertama untuk anaknya, yang mana seorang ibu harus memiliki pendidikan untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Banyak perempuan di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, karena masih kuatnya budaya yang menganut paham bahwa perempuan adalah pengurus rumah tangga dan tidak perlu melanjutkan pendidikan. Sosok perempuan yang bisa menyeimbangkan antara pendidikan dan karir menjadi sangat langka ditemukan, karena kebanyakan perempuan takut untuk berkarir karena tuntutannya dalam mengurus rumah tangga. Di bidang ekonomi, ketidaksetaraan gender juga tampak nyata. Di dalam pekerjaan, kerap terjadi marginalisasi atau terpinggirkannya kaum perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam bekerja. Jika mereka bekerja pun, mereka akan memperoleh pendapatan yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan dianggap bukan sebagai tulang punggung keluarga. Di beberapa kasus, perempuan juga mengalami beban ganda, yaitu adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Berdasarkan data hasil observasi, 90% pekerjaan rumah dikerjakan oleh perempuan. Dan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah juga, mereka akan mengalami beban ganda, yaitu harus bekerja di wilayah publik dan juga harus mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan domestik lainnya. Saudara-saudara yang saya hormati,
Kesetaraan gender adalah salah satu hak asasi manusia yang harus kita junjung tinggi. Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidupnya. Hal ini sejalan dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28 ayat 1, yang menegaskan bahwa semua orang berhak bebas dari perlakuan diskriminasi dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Kesetaraan gender bukan berarti membuat peran laki-laki dan perempuan sama persis tanpa mempertimbangkan kodrat dan perbedaan biologis. Karena pada hal tertentu, perempuan tidak bisa menempatkan dirinya sebagai laki-laki. Namun, perlu kita ketahui bahwa hak dan kesempatan untuk berkembang dalam kehidupan harus diberikan secara adil dan merata tanpa harus membedakan apapun. Hadirin yang saya muliakan, masalah gender adalah masalah yang sistemik. Kita harus bersama-sama bekerja untuk mematahkan bias serta persepsi yang merendahkan perempuan. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam membasmi ketidaksetaraan gender. Perubahan bisa dimulai dari lingkungan rumah tangga, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Peran orang tua sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan pada anak, sehingga ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka dapat memahami bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan. Selain itu, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi isu ini. Penyediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas untuk anak adalah salah satu langkah yang sangat penting. Selain itu, pemerintah juga harus tegas dalam menghadapi diskriminasi di berbagai sektor. Dan juga pemerintah harus senantiasa mengedukasi masyarakat terkait isu kesetaraan gender agar masyarakat mendapat ilmu pengetahuan yang lebih luas dan dapat membuka pikirannya. Hadirin sekalian, isu kesetaraan gender bukan hanyalah isu tentang perempuan saja, namun kita, perempuan, laki-laki, berbagai organisasi dan institusi di Indonesia harus terus berkomitmen untuk melanjutkan perjuangannya. Perjuangan Raden Ajeng Kartini menjadi pengingat untuk kita bahwa kesetaraan gender sudah dimulai sejak lama dan ini sudah saatnya kita melanjutkan perjuangannya agar menjadikan masyarakat lebih seimbang dan adil. Marilah kita bersama-sama terus berjuang agar kesetaraan gender ini bukan hanya menjadi wacana saja, namun dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan dan laki-laki harus saling mendukung, bekerja sama, dan hidup secara berdampingan untuk mewujudkan bangsa yang lebih maju, setara, dan adil. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.